tim redaksi RAS FM. Sembilan 99,6 Rasa FM, sahabat Ras, kita bertemu kembali di channel YouTube kita, di channel YouTube Ras FM Makassar. Dan kembali saya Ruby Arianti menyapa Anda di dialog pagi untuk hari ini dengan tema kita, limbah elektronik Makassar mengancam keselamatan dan kesehatan pemulung. Nah, telah hadir di studio kami, yaitu Ibu Ihwana Mustafa, di mana beliau merupakan salah satu perwakilan dari Save the Children. Tapi sebelum saya menyapa dia, saya ingin sedikit menyampaikan prolog ya terkait dengan Save the Children yang telah melakukan riset terkait dengan sampah dan limbah elektronik yang kabarnya juga mengancam keselamatan dan kesehatan para pemulung, dan ada sekitar 5.600 ton limbah elektronik yang ada di Kota Makassar. Sedangkan di Indonesia limbah elektronik itu mencapai 1,8 juta ton setiap tahun. Dan kabarnya lagi ada 10% yang dikelola dengan benar dan memiliki izin secara resmi. 90% dikelola oleh sektor informal, baik individu maupun kelompok yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar. Nah, siapakah Ihwana Mustafa dari perwakilan Save the Children? Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Bagaimana? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Ya, kita ketemu lagi. Ketemu biasanya ini ya dalam acara yang berbeda Yang ya. berbeda, tapi hari ini kita berbeda juga. Ya, mungkin sebelum kita masuk terkait dengan riset yang telah dilakukan oleh Save the Children, mungkin pendengar dan juga penonton channel YouTube kita yang ingin mendengarkan Save the Children itu apa, dan kalau saya sih taunya dia lembaga donor ya, yang konsen kepada isu-isu marginal dan isu-isu anak. Nah, tentu pendengar kita dan juga penonton kita ingin tahu seperti apa Save the Children yang fokus kepada isu-isu marginal. Silahkan Mbak Wana. Oke, terima kasih Kak Ruby. Iya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi Save the Children ini adalah sebuah lembaga internasional gitu ya, yang sebenarnya berkantor pusat di Inggris. Usianya sendiri sudah lebih dari 100 tahun, namun di Indonesia itu masuk mulai tahun 1977. Jadi tahun ya? 46 tahun, betul. Nah, Save the Children ini adalah organisasi atau lembaga yang memang fokus untuk isu-isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Di Indonesia kami bekerja di sekitar 13 provinsi, salah satunya di Sulawesi Selatan. Kita bekerja untuk berbagai isu sebenarnya. Jadi terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, ya, kemudian ada isu tentang kemiskinan anak, ada isu tentang humanitarian dan kesiapsiagaan bencana gitu ya, DRR biasa kita sebut. Lalu juga ada isu terkait dengan good governance untuk partisipasi anak. Iya, betul. Jadi itu adalah isu-isu yang dikerjakan atau fokus oleh Save the Children. Salah satunya yang masuk dalam bidang kemiskinan anak itu juga kita bicara soal perubahan iklim di sana. Jadi seperti itu. Organisasi ini ya sudah cukup lama gitu ya. Di Indonesia sendiri sudah 46 tahun dan di Makassar kita juga sudah lama bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar ya. Dan di Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten, Kak. Jadi kita bekerja di Sopeng, Bone, Wajo,
Luwu Utara, dan Luwu Timur. Berarti ada 5 termasuk Kota Makassar sendiri? Termasuk Kota Makassar, iya. Ya, pendekatan persuasifkah yang digunakan oleh teman-teman Save the Children untuk masuk ke 5 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini dalam hal untuk kolaborasi? Iya, jadi sebelum kita Mhm. bekerja di salah satu wilayah gitu Iya. ya, itu memang kita terlebih dahulu biasanya melakukan assessment gitu. Assessment. Dari studi atau Mhm. assessment yang kita lakukan tersebut itu akan memberikan kita rekomendasi Oke. untuk memulai satu pekerjaan dengan tematik tertentu. Mhm, mhm. Jadi dalam satu wilayah memang tidak semua tematik Iya. yang kita kerjakan ya seperti yang saya sebutkan. Mhm. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri memang kita lebih banyak fokus ke isu-isu perlindungan Perlindungan. anak dan kemiskinan anak. Mhm. Dari sana juga setelah kita melakukan asesmen, tentu saja dengan izin ya dan rekomendasi dari pemerintah setempat. Nah, itu yang kita kita lakukan sebelum kita memutuskan untuk memulai bekerja sama bekerja sama dengan masyarakat, Iya. pemerintah di wilayah tertentu. Oke, Ya. baik. Ada yang menarik, pekan kemarin saya Mhm. mendengar kabar bahwa teman-teman Save the Children ini telah berkunjung dan menemui Wali Kota Makassar sebagai pemangku kebijakan di Kota Makassar terkait dengan kegiatan riset yang telah Ya. dilakukan ya mengenai limbah sampah elektronik. Ini jauh dari pikiran kita bahwa limbah elektronik itu memberi dampak buruk buat kesehatan. Karena kalau selama ini kan kita tinggal buang saja tanpa memikirkan apa sih dampaknya dan Betul, seperti betul. apa sih proses pengolahan sampah itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Iwana terkait dengan bagaimana teman-teman dari Save the Children tertarik dengan melakukan riset dengan sampah elektronik ini, limbah elektronik. Silahkan. Oke, jadi memang ini jadi sesuatu yang kayak surprise gitu Mhm. ya, Kak Ruby ya. Jadi Save the Children itu memulai studinya sebenarnya di tingkat global. Oke. Di tingkat global, tepatnya rekan kami dari Save the Children Swedia Mhm. yang bekerja sama dengan Accenture Iya. di tingkat global. Nah, mengapa kemudian kita eee, terpikir atau melakukan Mhm. riset ini? Jadi dari hasil studi global itu menyebutkan bahwa ternyata ancaman limbah elektronik ini Iya. gitu ya, itu bisa menjadi peringkat kedua setelah plastik dan tekstil. Testing. Iya, Mhm. jadi itu bisa menjadi ancaman besar Mhm. jika kemudian itu tidak dikelola dengan Mhm. baik. Mhm. Nah, dari berbagai studi yang dilakukan, akhirnya kemudian dipilih Indonesia untuk Mhm. menjadi salah satu target studi atau Mhm. subjek studinya, objek studinya. Kemudian dari Indonesia kita turun lagi nih, ada Mhm. beberapa kota, lalu kita akhirnya putuskan di Kota Kota Makassar. Makassar. Nah, eee dengan berdasarkan informasi atau studi global ini, lalu kita kemudian melakukan lagi pendalaman Mhm. studi di tingkat lokal, Iya. khususnya di Kota Makassar. Ya itu tadi, kita menemukan bahwa tadi Kak Ruby sudah memulai gitu ya, Mhm. bahwa potensi sampah elektronik di Kota Makassar sendiri itu kurang lebih 5.600 ton, ton iya, per per tahun tahun. gitu ya. Dan sayangnya Mhm. 10% di antaranya itu masih dikelola dengan di sektor baru 10% dikelola secara legal Mmm. gitu. 90%-nya tidak dikelola dengan ilegal dan dilakukan oleh Mhm. perorangan maupun kelompok. Akibatnya apa? 90% ini karena tidak dikelola secara resmi, Mhm. itu banyak perlakuan-perlakuan yang sangat membahayakan, Mhm. mengancam bukan hanya untuk orang dewasa, Iya, tetapi juga khususnya anak-anak. anak-anak. Save the Children sendiri kan karena tadi saya sampaikan sangat fokus gitu Iya. ya sama isu-isu anak. Mhm. Dan ini jelas mengancam. Dari hasil studi kami menemukan bahwa anak-anak ini kan yang terpapar tingkat paling bawah ya. Iya. Mereka yang mengumpulkan Sampah, sampah-sampah nih. betul. Jadi sampai anak-anak ini yang melakukan pemilahan Mhm. Mhm. gitu ya, dengan cara membongkar barang-barang Barang-barang. elektronik tersebut, Mhm. sampah-sampah elektronik tersebut, ada yang membakar untuk mengambil partikel-partikel atau Mhm. elemen-elemen Mhm. yang kemudian bisa dijual Mhm. gitu ya. Dan ini dilakukan tidak aman Mhm. Mhm. tanpa menggunakan Sarung alat-alat keselamatan. tangan Betul, ya. betul, Mhm. tidak tidak ada sarung tangan, Mhm. macam-macam gitu. Nah,
Ini kan banyak juga mengandung racun gitu Iya. ya, dan memang tidak dirasakan langsung, tapi Mhm. itu, akan Berdampak. berdampak Oke. kemudian Mhm. di kehidupan anak-anak ini. Mmm. Nah, dari situ kemudian, tentu saja Save the Children sebagai organisasi yang fokus gitu ya, pengen mengajak nih, Mhm. banyak pihak, nah termasuk kami bersilaturahmi ke Mhm. Pak Wali Kota untuk menyampaikan bahwa kita ada masalah nih Mhm di depan mhm. Pak, Iya iya gitu kan. iya. Karena selama ini mungkin kalau, limbah plastik, Iya. itu sudah banyak ya Kak Mhm. Rubiah Mhm. yang Betul. mulai mengelola gitu Mhm. ya, dan dikelola secara profesional, Iya. secara, bagus gitu Mhm. ya. Nah, elektronik sendiri belum. Nah itu yang kemudian Mmm. menjadi pertimbangan kami gitu ya. Betul, sampah elektronik itu seperti yang saya katakan tadi bahwa Mhm. memang tidak terlalu, dipikirkan Iya, oleh banyak betul orang. Yang betul dipikirkan kan sekarang ini yaitu sampah limbah plastik betul. yang, memang kita juga tahu mengancam kita juga. Iya, betul betul. Kita Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah terbesar selain wilayah, Betul betul. negara lain Cina. Iya iya iya. Jadi jangan sampai kita juga termasuk salah satu apa ya, penghasil sampah elektronik terbesar. Kalau di kalau tadi saya lihat iya hitung-hitungannya 5.600 Ah ton per per tahun. tahun. Itu untuk Kota Makassar sendiri, Kota Makassar belum saja. wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia Betul. ini. Kalau di Indonesia sendiri ada sekitar 10 juta ya, 10 juta ton kalau nggak salah hitungan tadi Iya yang saya iya, lihat. Itu tentu ini salah satu harus apa ya, harus dipikirkan oleh pemerintah. betul. Bagaimana, pemerintah hadir di situ, Iya tidak hanya sekedar apa, warawiri iya, terus, tidak ada solusi. Nah, pendekatan yang dilakukan teman-teman Save the Children, kita tahu masuk di wilayah pemulung itu tidak mudah. iya. Pendekatan yang kita lakukan kepada teman-teman pemulung, anak-anak pemulung, Mhm ataupun orang yang sudah bekerja lama dengan, pemulung dan mhm memang menghasilkan, mhm. itu tidak lagi memikirkan dampaknya. Mereka memikirkan bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan uang Iya. tanpa lagi memikirkan mungkin, Mbak Wana biasa ke sana di Mhm daerah mhm TPA mhm. melihat anak-anak kecil yang sudah berada di tumpukan-tumpukan sampah yang sudah setinggi gunung ya kalau kita lihat itu sangat memprihatinkan Betul. dan tentu ya ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman Save the Mhm Children. mhm. Oke ya, Kak Ruby, sebelum saya ke sana Kak Mhm. Ruby, saya juga ingin menyampaikan seperti ini. Jadi saat ini memang kami kan masih dalam setelah kita melakukan riset, Iya. lalu kita, melakukan fase untuk pengembangan ide. Sedikit saya potong, riset itu butuh berapa lama yang dilakukan oleh teman-teman Save Kemarin the itu Children? kami lakukan di akhir tahun gitu ya, di Mhm. sekitar mulai November. November di Iya 2022? iya, Oke. sampai dengan, kita keluarkan di Februari gitu Mhm ya, di mhm awal Februari kita sudah mhm hasilkan dan itu pula yang kita share mhm hasilnya mhm. kepada pemerintah, melalui workshop dan juga kunjungan langsung Kunjungan gitu ya langsung, ke oke. Pak Wali Kota. Nah, dari hasil riset itu fase kita ini memang lebih ke, bagaimana mengembangkan idenya Mhm. dengan mengajak berbagai pihak. Iya. Jadi Save the Children di sini mengambil peran penting untuk mempertemukan Mhm dulu nih berbagai pihak mhm. Kak Ruby. Iya, Jadi kita belum melakukan intervensi oke. sejauh ini gitu ya. Mhm Kita masih mengembangkan dari hasil riset apa yang bisa kita lakukan dengan mhm berbagai persoalan yang ditimbulkan gitu mhm ya dengan IWS ini. Nah, iya betul. Jadi, ketika kita, bekerja di mhm daerah pemulung ini tidak mudah memang Kak Ruby, mhm. sangat tidak mudah karena sebelumnya Save the Children juga sudah punya program Iya, ya, betul betul. heeh, kami sebut program Bright Bright waktu ya. itu ya, itu fokus untuk anak-anak pemulung di sana. Nah, eee, karena kenapa? Keluarga, anak-anak itu bisa memperoleh, pendapatan gitu ya Mhm, dengan sangat mudah iya. di TPA sana Mhm, betul gitu, betul. Tinggal eee, mengaduk-aduk sampah, betul betul. dapat sesuatu Tidak membutuhkan ditimpang. skill Betul. tertentu gitu Mhm, kan, tidak membutuhkan pendidikan yang iya. tinggi. Nah, itu yang kemudian, membuat, daya tarik yang besar Mhm, bagi oke. anak-anak, keluarga, apalagi misalnya saudara-saudara kita yang memang, background pendidikan mereka yang bahkan banyak yang tidak tamat SD Mhm, gitu ya. Di tidak situlah menyelesaikan studinya. pilihannya, betul, di situlah pilihannya. Nah, itu tidak mudah, eee, karena itu tadi, dia punya nilai ekonomis Mhm juga gitu. Nah, yang kami lakukan memang yang sebelumnya ini ya Kak Ruby, yang kami lakukan memang kami, bekerja, iya. kami, melakukan pendekatan Mhm, dengan keluarga melalui kelompok-kelompok. iya. Jadi, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mhm oleh kelompok orang tua, mhm kita
kita lakukan edukasi tentang parenting Parenting, gitu ya, ya. tentang bahayanya Mhm. misalnya anak-anak mereka mengerjakan pekerjaan Pekerjaan. berbahaya gitu ya di TPA. Mhm. Tapi selain itu kita juga melakukan kegiatan yang sifatnya ekonomis karena ada penabungan, Mhm, mhm. ada simpan pinjam Ya, yang kita fasilitasi untuk keluarga. oke. Dan untuk anak-anaknya sendiri Kak Ruby itu kita memang juga berikan berbagai edukasi termasuk pelatihan life skill gitu Oke. ya, soft skill, life skill gitu ya, untuk bagaimana sih menyediakan diri Mhm, untuk bisa menjadi anak-anak muda yang lebih tangguh dan siap untuk mhm. menghadapi tantangan selain dengan hanya berpikir pekerjaan yang ada Pekerjaan eee, daerah sana. di daerah TPA sana gitu. Pendampingan dilakukan Iya. oleh teman-teman Mhm, Save the Children. Itu mhm, memang langsung menempatkan wilayah di wilayah TPA kah? mhm, Atau mencari dulu titik-titik di mana sebenarnya mhm, yang perlu teman-teman Save the Children lakukan pendampingan? Kita tahu bahwa, di pemukiman, pemulung mhm. ini sudah begitu banyak, kita tahu kan sudah Iya, begitu betul banyak betul pendampingan yang betul. masuk dari beberapa lembaga Mhm, donor. Apalagi terkhusus untuk anak-anak. iya, Ada yang mengajak anak-anak untuk belajar, ada tapi lagi-lagi, lagi-lagi kembali iya, lagi, itu betul, pekerjaan yang tidak mudah mengajak mereka untuk berpendidikan, iya, belajar mengenai, skill-skill mereka. iya, Nah, kalau, Save the Children sendiri itu mhm, ada strategi apa yang mereka gunakan agar, eee, mereka mau didampingi itu? iya. Jadi kalau Save the Children pada saat itu tuh tidak bekerja sendiri Kak Mhm. Ruby, tapi kita bekerja sama dengan teman-teman organisasi lokal ya. Oke. Ada YAPTAU di Oke, sana, iya. ada teman-teman LPA di Mhm, sana iya. yang kemudian mereka punya fasilitator-fasilitator yang ditempatkan di sana untuk Mhm, berinteraksi langsung mhm. dengan teman-teman komunitas. Nah, salah satu kuncinya sebenarnya adalah kader lokal. Jadi, itu yang kita fasilitasi Mhm, mhm, melalui mhm. kader-kader lokal Iya, karena mereka yang lebih dekat lagi gitu ya iya. dengan komunitasnya, lebih tahu gitu. Nah, kalau pertanyaannya kemudian apakah ada wilayah-wilayah lain, memang sebelumnya memang kita lakukan studi gitu ya. Mhm, Dan dengan pertimbangan resources juga, kita memilih memang ring terdekat dengan oke. TPA. Mhm, Ring mhm. terdekat itu ada 3 kelurahan, Kak Oke. Ruby. Sama Jadi apa ya waktu maksudnya? itu ya ada Tamangapa, Donggala? ada Biring Romang, Mhm. terus ada satu lagi, kenapa saya lupa ya. Ramah Nah, Tangga ya? Bukan ya? bukan Bukan. Romantanga itu bagian dari, Biring Romang. Oh, Bring Iya, Romang, oke. heeh, Mhm, sorry bagian dari Tamangapa. mhm, Nah, dari studi itulah kemudian mhm, kita memilih wilayah mhm. ring-ring terdekat gitu. Jadi, salah satu kuncinya itu tadi sih, bekerja sama dengan mitra lokal yang ada, yang, memang juga, secara pemahaman mereka lebih paham gitu ya konteks Oke. lokal yang ada, dan terutama dengan teman-teman kader, lokal di sana. Lokal. Jadi kita fasilitasi ada 3 shelter warga di sana Kak Ruby, Oke. yang kemudian membantu membantu kita gitu ya Mhm, untuk melakukan pendekatan. pendekatan. Ada tidak tingkat kesulitan yang dirasakan teman-teman Oh, Save ada the banget Children? gitu. Ada Save the Banyak karena sekali. kan kita tahu bahwa, mindset, pola pikir Mhm, warga sana, mhm, apalagi ketika mereka sudah berpenghasilan, mereka kan mhm. agak sulit untuk diajak. Iya, Bisa-bisa terjadi perdebatan. iya, Nah, iya, itu ya tadi seperti yang saya katakan di awal, perlu pendekatan secara persuasif betul. dan perlu, tadi teman-teman Save the Children sudah menggandeng, apa, warga lokal Iya, ya, betul. ada shelter warga, Mhm. YAPTAU. Nah, tingkat kesulitan, yang paling sulit nih seperti apa nih? Nah, itu tadi Kak Ruby. Jadi, ini kan kita berhadapan soal kebutuhan ya, Mhm, mhm, kebutuhan mhm. ekonomi Iya, dan kebutuhan hidup. kebutuhan hidup. Iya, Persoalan persoalan terbesarnya kan kenapa anak-anak diajak mulung itu, mhm, termasuk dari hasil studi kami pada saat studi tentang IUS ini ya, iya, sampah elektronik ini ya, ya memang persoalan ekonomi mhm, gitu, persoalan ekonomi. Jadi bayangkan kalau misalnya oh tidak boleh anaknya mhm. ikut mulung karena, ini adalah pekerjaan yang berbahaya, mengancam kesehatan, keselamatan gitu ya, masa depan apa segala macam gitu. Tapi jawabannya adalah ya, siapa yang mau kasih saya, eee, uang Uang gitu, untuk makan untuk hari-hari. makan apa segala Mhm, macam oke. gitu. Itu adalah tantangan terbesar. Yang kedua lagi adalah, eee,
di TPA sana itu kan banyak pendatang juga ya, Kak Ruby, ya? Ya, bukan dari warga Makassar Bukan sebenarnya, ya. bukan, seluruhnya warga Mhm, Makassar, betul. betul. Jadi ada yang dari Bulukumba, ada yang dari Bantaeng, Mhm, Jeneponto, Takalar, mhm. gitu ya. Itu, ketika musim-musim tertentu di wilayah mereka sulit, ya Mhm. mereka datang, gitu. Oh, kayak urban ya, warga Iya, urban. urbanisasi gitu kan. Mhm. Jadi mereka bermigrasi ke Mhm, ke Makassar iya. gitu dengan, tinggal sementara. Mhm, Nah, ketika kita mau memfasilitasi mereka untuk memperoleh perlindungan sosial, mhm, anak-anaknya gitu ya, untuk bisa tetap, di sekolah dan seterusnya, iya, memperoleh layanan dasar seperti kesehatan, itu jadi sulit karena mereka bukan warga yang warga terdaftar. mhm, Itu juga salah satu tantangan yang hadapi. kita hadapi gitu ya. Eee sehingga memang bukan persoalan ini ya, bukan persoalan mudah dan, perlu banyak tangan gitu, Mhm, mhm, Kak Ruby gitu ya, yang untuk bisa melakukan perubahan dan selama juga TPA itu dikelola dengan, seperti itu gitu ya, maksudnya, sekarang ini kan, apa ya, bisa mudah gitu mhm. untuk, orang keluar Iya, masuk kan akses gitu. masuk Akses gampang, masuk itu betul. gampang, Mhm, bisa tidak hanya di satu pintu, bisa di iya, beberapa betul. pintu. Nah, pemerintah sudah berusaha sangat keras untuk, Mhm, melakukan pencegahan seperti mhm, itu gitu ya. Tapi ya itu tadi, memang tidak mudah karena, memperoleh uang 100.000 satu hari itu dengan mudah mhm, bisa diperoleh gitu ya. Jadi, itu adalah tantangan-tantangan yang kita kita hadapi gitu. Tapi saya pikir, apa, kita tidak bisa juga berhenti gitu ya mhm, untuk mhm. melakukan sesuatu. Banyak yang misalnya teman-teman melakukan bagian-bagiannya, ya membantu, anak-anak pemulung untuk bisa, tetap memperoleh pendidikan Iya, gitu ya. Shelter warga ini berusaha untuk mengembalikan anak-anak untuk tetap sekolah, mhm, mulung tapi tetap, sekolah. sekolah. Paling tidak itu yang bisa dilakukan secara terus-menerus Mmm. gitu. Ya memang, apa ya, dilematis sebenarnya. Sampah, di TPA Antang, ya kalau masyarakat belum Mhm. pernah ke sana karena aksesnya memang gampang masuk, Iya iya. saya pun pernah ke sana itu 3 tahun yang lalu, itu Mhm. mendampingi teman-teman dari kementerian dan melihat itu sampah yang saya yang sudah sekian tahun tinggal di Kota Makassar tiba-tiba lihat Iya, sampah, Masya Allah itu sampah sudah setinggi gunung dan saya melihat anak-anak kecil yang usia 7 sampai 10 betul tahun itu masuk mengadu-gadu betul sampah di betul. apa ya, di ketinggian sampah yang ya, apa ya, kalau sampah itu jatuh dan bisa menimpa Iya anak itu kan sudah pernah terjadi sebelumnya. iya, Ada anak yang meninggal, betul. termasuk juga gas metan yang sangat berbahaya. Iya Ini yang kita juga tahu bahwa di TPA Antang sendiri itu kan sudah sering terjadi kebakaran, ya sudah iya sering iya, terjadi betul. kebakaran Hampir karena tiap tahun ya, kadang-kadang agak ya. hampir tiap tahun Mhm. ketika musim-musim tertentu, Iya musim iya kemarau itu akan iya, terjadi karena gas metan bercampur, ya itulah tadi, itu mungkin salah satu pengaruh dari limbah, sampah ya, limbah elektronik yang tidak betul terpilah bagus. betul. Nah, apakah ada ajakan dari teman-teman Save the Children ini untuk, warga pemulung, mungkin juga masyarakat umum seperti kita-kita ini Mhm, untuk melakukan pemilahan? Kan kalau kita buang sampah barang pecah belah itu kan biar pemulung juga aman, itu kan iya kita biasanya bungkus dengan koran, di kain, iya agar orang-orang yang melakukan pemulungan mengambil sampah itu iya tidak apa ya, tidak berisiko, iya termasuk dengan limbah, apa ya, limbah medis begitu. iya Silahkan Mbak iya. Wan. Jadi Kak Ruby kalau untuk program kami yang Mhm, sebelumnya memang tidak fokus ke sana. oke oke. Jadi kami fokus ke, apa, ke perlindungan perlindungan Pilihannya. anaknya gitu Mhm ya, mhm dan memastikan bagaimana kemudian anak-anak, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya. mhm Tetapi untuk di e-waste ini, mhm. di sampah elektronik ini, Elektronik ya. berdasarkan hasil diskusi kita dengan berbagai pihak itu kita masukkan tuh sebagai salah satu Oh, komponen oke. intervensi, Mhm mhm mhm. bahwa sangat penting untuk melakukan edukasi Mhm. pemilahan sejak Sejak dari rumah iya iya iya, sejak betul. dari rumah. Makanya kemarin Pak Wali Kota sangat menyambut baik gitu Mhm ya, karena langsung menantang kemudian mhm. kita harus melakukan percobaan nih, Iya. meskipun dengan skala kecil Mhm. sehingga kita bisa masuk edukasi ke, sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, iya. Iya, untuk mulai mengajak, anak-anak memberikan edukasi bagaimana mereka memperlakukan sampahnya Mhm gitu, mhm dari rumah. mhm. Karena itu kan Iya, harus berawal dimulai dari dari rumah rumah, ya Kak betul Ruby ya, betul 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 betul. betul. Jadi sampai di,
sampai di TPA itu adalah berangkat dari rumah sebenarnya kan, apa yang ada di TPA itu. Nah, persoalannya memang ketika kita sudah pilah di rumah, kadang misalnya pada saat diangkut ke TPA Mhm. campur Campur lagi lagi, gitu kan. ya Jadi betul. memang banyak rantainya yang harus Ini ditelusuri. kayak benang kusut ya. Betul, Betul betul. betul. Jadi dipisahi dari rumah, Heeh, dibawa lagi sama tukang sampah misalnya, itu disatu padukan heeh. gitu di mana Dibuang lagi, di dihamur, truk. ya betul betul, Betul. heeh. Nah, tapi, kita harus mulai melakukan, sesuatu gitu ya, karena itu tadi, Kak Ruby, dari hasil riset itu, ini adalah potensi kedua terbesar nih, Mmm, kalau kita tidak kelola dengan baik gitu, iya, akan menghasilkan emisi mhm, gitu ya, eee eee eee, apa, yang berbahaya bagi mhm, tidak hanya bagi orang dewasa, tapi juga anak-anak. Sehingga Pak Wali Kota sangat menyambut baik, kita harus masuk nih, mhm. di mana, di sekolah Sekolah, untuk iya, ngomong soal ini, tidak mhm, hanya plastik plastik gitu ya, ya. mhm, Tapi, e-waste ini gitu, karena kan kita itu kan paling senang ya Kak Ruby kalau ada sampah-sampah, misalnya ada mhm. apalagi sekarang dengan jumlah penduduk di Indonesia Mmm. yang Semakin padat itu, masuk 5 besar, iya, di dunia gitu mhm, kan ya. Bayangkan seberapa besar produksi sampah, pemakaian sampah elektronik mhm kita. mhm, HP gonta-ganti begitu ada betul, model baru dan segala mhm macam gitu ya. Itu jika tidak diperlakukan dengan baik memang akan memberikan potensi. Jadi mau tidak mau kita memang harus masuk. mhm mhm. Jadi inilah yang menjadi salah satu bentuk intervensi yang kita sarankan bahwa perlu melakukan edukasi, Mhm. termasuk mulai dari anak-anak dan yang paling penting juga perlu regulasi Kak Ruby, Nah, bagaimana pengelolaan. betul. Ini perlu regulasi, tidak hanya Mhm. sekedar, diomongin, tapi Iya perlu betul dilakukan, betul. secara, mendasar ya. Iya Karena ini menjadi kalau saya berpikir sih sebenarnya ini sudah mhm. menjadi pintu masuk untuk terbitnya regulasi. Iya Kalau iya kita lihat betul. dengan banyaknya, apa ya, banyaknya sampah Mhm. dan sudah apa ya, sudah membumbung tinggi ini ditambah dengan jumlahnya yang sekian ton ya Iya iya. setahun, Mhm. itu akan bertambah setiap tahun, Betul, apalagi penduduk kita semakin bertambah. iya. Sampah-sampah elektronik itu kan kadang-kadang orang tinggal buang saja, tidak berpikir bahwa, Ya apa ya, lampu lampu mati, mati tinggal langsung aja kan, dibuang ya, heeh, tanpa memikir bahwa, oh itu ternyata ada dampaknya buat orang-orang di iya sana. iya Ya kalau kalau, orang kan hanya berpikir limbah plastik sama limbah medis iya yang selama ini iya terus digaungkan. iya betul, Tetapi limbah elektronik itu kan, sebenarnya sudah ada tapi tidak terlalu tergaung iya di iya masyarakat, iya, tidak terlalu apa sih orang pikir bilang, mhm, tinggal dibuang saja tanpa betul berpikir. betul, Nah, ini menjadi pintu masuk bagi teman-teman Save the Children untuk mendorong ada mhm terbitnya mhm regulasi mhm dan mendorong pemerintah kota mhm sebagai pemangku kebijakan mhm, dalam hal ini wali kota untuk ikut berperan. Nah, pastinya Save the Children juga akan mengajak iya, membangun kolaborasi karena tidak bisa sendiri Save the betul Children betul bekerja, begitu. betul. Iya, betul sekali Kak Mhm Ruby. Jadi, eee, pengelolaan kita terhadap limbah elektronik ini mhm itu memang belum kuat dan belum banyak dilakukan. Itu tadi, mhm. faktanya kan 90% dilakukan Betul, secara masih belum masih resmi gitu ya. mhm. Sementara ini kan masuk kategori, B3, B3 ya, LB3 mhm gitu ya, limbah bahan, bahaya dan beracun mhm gitu. mhm. Nah, selama ini yang dikelola memang baru limbah, rumah sakit Rumah sakit, medis, betul, iya, Kak Ruby. betul. Kalau elektronik yang masuk juga B3 itu belum, Oh, belum oke ada. oke oke oke. Makanya kenapa kemarin Pak Wali sangat antusias Mhm, bahwa kita bisa memulai ini, mhm mhm. kita kita bisa menjadi pionir gitu ya Mmm, untuk melakukan ini dan beliau sangat memberikan sangat respon positif. positif. Karena gini, mmm, kalau kita mau bilang pengelolaan secara formal resmi, itu harus didukung sama peraturan Kak Mhm Ruby. mhm Gitu. mhm Nah, kalau ini belum ada, banyak banyak pihak yang tidak mau kan. mhm. Di bank sampah kita aja Iya, yang betul kurang betul. lebih 1.000 di Makassar, itu kan baru ada bahan, kertas, Kertas, pecah belah, ya, kemudian plastik, plastik, mhm. dan, Sisa logam. akan makanan juga, Iya, ya, mhm, dengan organik itu ya, organik ya. iya. Sampah-sampah basah seperti itu. Masih itu kan, tidak Mhm, ada ininya, betul tidak betul. ada, e-waste-nya ya, E-waste-nya heeh. Kalau yang B3 kan dikelola, dikelola sendiri. sendiri Mhm gitu ya, mhm tapi baru itu, baru mhm. limbah, medis Iya, kan gitu. jelas tuh kalau pembuangannya di mana Iya ya. betul, Karena ini masyarakat juga harus tahu sebenarnya bahwa, pembuangan atau pemilahan sampah-sampah medis itu kan tidak dikelola
oleh dikelola sendiri. Contoh Iya, kayak rumah sakit itu sangat berbahaya seperti iya, spoid, iya, jarum betul, betul, suntik, kaos betul, tangan. kasta, betul, Ya selama ini menjadi perhatian iya, menjadi perhatian dan menjadi tantangan oleh pemerintah sendiri iya, gitu. iya, Gitu. iya, iya, betul. Jadi baru itu Mhm yang, mhm. nah, iWaste-nya sendiri itu Mhm. belum ada Ya. aturan yang secara khusus gitu, Mhm. makanya, itu perlu, Mhm. payung hukumnya gitu Kak Mhm. Ruby, untuk kemudian jadi misalnya bisa saja Iya. bank sampah ini menambah satu unit jenis sampah, Mhm. tetapi itu harus diatur. Ya 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 ya. Karena pengelolaannya yang memang membutuhkan ini ya, Mhm. ekstra perlakuan gitu ya Perlakuan. Kak Ruby ya. Mhm. Seperti tadi yang limbah, medis tadi Medis, itu, iya. Tidak, karena mereka barang-barang ini kan mengandung, racun, racun ya. gitu ya, Mhm. bahan-bahan yang berbahaya. Mhm. Jadi tidak sembarang untuk Mhm. bisa mengelola. Makanya perlu ada, Mhm. regulasi yang mengaturnya. Nah, selama ini tadi yang saya sampaikan, yang 90% itu masih dikelola oleh individu Iya, gitu ya, itu dengan tidak, safety, tidak ada standar-standarisasi kesehatan, kesehatan. keselamatan Mhm gitu. mhm. Pokoknya dipilah, ya udah dipilah aja Mhm. dengan tanpa alat pengaman Pengaman, gitu, ya. betul. Mhm. Nah, itu yang perlu diatur Kak Mhm Ruby. mhm mhm. Sehingga karena satu sisi gini, memang ini jelas berbahaya ya Kak Iya. Ruby ya, tetapi ternyata menurut, studi juga, itu ke depannya itu bisa menghasilkan pekerjaan 75.000 dan bermain di green skill, di pekerjaan yang ramah terhadap lingkungan. Heeh heeh. Sebenarnya ini menjadi salah satu peluang, Mhm. eee, ekonomis yang sangat besar gitu Iya. kan ya, kalau itu dikelola dengan baik, Baik. gitu. Mhm. Jadi dan, studinya juga mengatakan bahwa tenaga kerja perempuan itu bisa banyak terserap di sana, Mhm. jika ini dikelola dengan baik. Jadi, harus dimulai dari sekarang dengan Berarti regulasi macam-macam. akan ada peluang, Mhm, dan lapangan kerja baru betul, ya, jika hal ini tercipta. iya, Dalam betul, hal ini untuk pemilahan sampah atau limbah iya. elektronik yang jauh dipikirkan orang. Iya, Ya. betul. Iya, dari hasil studi kami Mhm menyebutkan seperti itu ya, mhm. Kak Ribe, bahwa, ini ya bisa menjadi peluang, ekonomi yang berkelanjutan, Oh. gitu ya. Mhm Karena menyebutkan bahwa sektor, elektronik ini, mhm. pengolahan, limbah elektronik ini, itu bisa menciptakan 75.000 pekerjaan yang Pekerjaan. layak Mhm. dan ramah lingkungan. Itu, diperkirakan pada tahun 2030. 2030. Iya, jadi dan 91% itu Mhm. bisa membuka peluang tenaga kerja perempuan. Mmm. Jadi kalau itu disiapkan, dikelola dengan baik dari sekarang gitu ya, Mhm. dibuat ekosistemnya untuk pengelolaan sampah elektronik ini peluang besar Belum sebenarnya. bisa. Mhm. Karena kebutuhan kita terhadap elektronik juga tidak bisa kita pungkiri kan, Mungkin ya. tapi Mhm. bagaimana itu bisa tersirkulasi lagi Mmm. dengan baik gitu ya, Iya. dikelola kembali dengan baik gitu. Betul. Kalau kita lihat kan hampir semua itu target di tahun 2030, Iya, betul, Renja betul. SDGs kalau nggak salah ya. Iya, iya, Dari MDGs ke SDGs ini menjadi salah satu, target di tahun 2030 bagi iya, seluruh, negara-negara yang ingin maju, iya, baik itu zero stunting, iya. mungkin saja, kita berharap Mhm, bahwa mhm. Indonesia juga salah Iya, satu negara yang terbebas dari limbah elektronik elektronik, di tahun betul. 2030 ketika ini terus didorong. Apalagi Kota Makassar bisa menjadi pilot project Iya, untuk betul. Pengelolaan, pengelolaan ini. limbah Karena mungkin ini elektronik ya. belum Iya, iya. difikirkan oleh, negara-negara lain, Mhm, ya masih mengabaikan dan masih lebih aware kepada, sampah plastik iya, ya, iya. sampah logam, Mhm, sampah, medis, ini yang mhm. masih dipikirkan. Iya, Tapi, dari segi sampah elektronik, elektronik itu mhm, belum terlalu dipikirkan. Nah, betul. tentu teman-teman Save the Children ini punya strategi Mhm, menuju ke 2030. Nah, mhm. ini kan step by step Iya, sudah mulai iya, berjalan, iya, iya, apalagi pemangku kebijakan pemerintah kota sendiri juga sudah welcome. iya, iya. Iya, betul sekali Kak Ruby. Jadi, sebelum saya jawab itu Kak Ruby, Mhm studi itu juga menyebutkan bahwa sebenarnya persoalan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, mhm. bahkan negara-negara Negara maju maju yang lain, sekalipun. betul. Iya, Mhm betul. Jadi, seperti eee, rekan-rekan kami dari Save the Children Swedia itu juga mhm menyebutkan bahwa mhm ini masih menjadi persoalan gitu, mhm sampah elektronik ini. Nah,
Bicara soal apa ya, langkah-langkah, untuk menuju Strategi sampai ke sana, maju, iya. oke. Jadi, Save the Children ini kan mengambil peran untuk itu ya, mencoba, melalui studi misalnya, lalu kemudian, berdiskusi dengan banyak pihak gitu. Karena kan Save the Children ini fokusnya kan ke dampak terhadap anaknya gitu ya, Betul Kak betul, Ruby ya, iya. Tetapi misalnya bagaimana ini kemudian dikelola, diciptakan ekosistemnya, kita juga, saat ini besok ya kami akan melakukan workshop di Jakarta, Oke. itu akan mengundang pihak-pihak yang, juga, kita identifikasi itu punya peran penting. Misalnya dari, lembaga-lembaga private sector Iya. yang memproduksi, apa, memproduksi elektronik, ya Oke. kan? Handphone kah misalnya gitu kan ya, Mhm. komputer, laptop, apa segala macam. Mengapa? Penting untuk kita dudukkan bahwa mereka harus mengambil peran nih, Iya iya iya, iya kan? betul betul. Dengan, produk-produk yang mereka hasilkan jika itu tidak dikelola dengan baik, itu bisa menghasilkan, bahaya gitu Bahaya. kan ya. Jadi Save the Children itu langkah-langkahnya adalah itu tadi, mulai menciptakan ekosistemnya, memetakan pihak-pihak mana dulu nih yang punya peran Peran, di dalam, pengelolaan, limbah ini gitu ya. Tapi Jadi saya sedikit potong nih iya, Mbak Wana, karena, pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman Save the Children itu kan, sudah cukup bagus nih, iya iya, menguatkan dulu iya kaki-kakinya iya, di betul bawah, betul. dan juga, karena Save the Children kalau kita sudah bilang Save the Children ini orang udah berpikir, safety buat anak-anak Iya, nih, betul ya ya. betul. Jadi, pastinya juga, pendekatan melalui anak-anak Iya, ini, yang dilakukan oleh teman-teman Save the Children agar anak-anak pun mampu mengajak orang di sekitarnya, betul. apakah teman, keluarga, orang tua ya, untuk ikut sama-sama, melakukan apa yang diharapkan Iya untuk, dalam hal ini, mengajak mereka untuk lebih ramah lingkungan dengan sampah atau limbah iya. elektronik. Iya, betul betul sekali Kak Ruby. Jadi, seperti yang kami diskusikan kemarin dengan Pak Wali Kota gitu Iya, ya, beliau sangat setuju untuk kita membentuk piloting tadi mhm, itu dengan, mulai dari edukasi. edukasi Iya, betul, jadi karena perannya Save the Children di situ yang berhubungan langsung dengan anak-anak, anak-anak ya, kita akan coba mainkan mulai dari situ tuh. Setelah kita petakan, iya, sambil bergerak kita sudah bisa nih, untuk, melakukan, edukasi gitu edukasi, ya, iya, mencari dukungan yang bisa memberikan, kontribusi ke sana. kontribusi, Jadi, bisa dimulai dari situ, mhm edukasi, kemudian, anak-anak perlu tahu yang disebut karena Pak Wali Kota sendiri tuh mhm, menyadari, iya, saya tuh baru hari ini dengar yang ada ternyata lagi namanya sampah elektronik, mhm yang mana itu jenisnya, ini mhm, penting untuk diketahui, iya iya, gitu. Bukan hanya oleh anak-anak, tapi kita juga orang dewasa iya gitu ya. harus tahulah, Iya betul, yang mana ini yang masuk kategori, sampah elektronik, mhm kapan dia menjadi kategori, mhm sampah mhm, gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus memperlakukan sehingga, Pak Wali kemarin menantang, kita perlu tuh misalnya kayak mulailah kalau sampah elektronik bagaimana perlakuannya, mengenal mhm itu apa, mhm, bagaimana kita harus memperlakukannya gitu iya, ya, bahayanya apa, mhm kita mulai dari sana Kak Ruby. edukasi lebih awal gitu, Betul betul, sambil itu tadi saya bilang kita bangun ekosistem mhm, dari pengelolaan, sampah ini karena itu tadi, dia juga bernilai ekonomis. iya. Iya, karena kan di kabel-kabel itu kan ada tembaga, bisa Mhm, ditimbang itu. itu saya Bisa lihat gitu. itu tempat, yang membeli gitu Heeh, ya, sampah-sampah elektronik itu yang itu dibongkar, mhm. diambil tuh yang Aki saja bisa jadi duit, bekas aki itu kan bisa betul jadi uang. betul, Kabel itu kan dikulitin, dibuka, diambil diambil yang, ya yang tembaga-tembaga kuningnya tembaga itu kan, kuningnya itu kan iya, bisa ditimbang, sekilo berapa betul. lumayan itu. Betul, dan Iya, itu mahal mahal gitu. Jadi, kita akan mulai dari sana Kak Oke Ruby, oke. membangun memulai dengan edukasi gitu ya, sambil bergerak mempengaruhi pemerintah untuk membuat regulasinya, Mhm sehingga pengelolaannya itu bisa lebih, bisa lebih tertata dan mhm juga resmi tadi mhm gitu, mhm dikelola mhm. dengan resmi gitu. Iya Nah itu yang, saya kira langkah-langkah, tapi itu tadi sih peran kami dari Save the Children setelah melakukan riset, ada pengembangan konsep gitu ya, iya. dan, kami juga terus mencari dukungan Mmm, yang bisa berarti ini memberikan bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan betul masuk ya, sekali, terus dinas betul. apalagi ya, Pemberdayaan dinas perempuan ya kemarin juga pemberdayaan ada perempuan, betul. dinas lingkungan hidup dan ya Iya dinas DLH itu iya, juga bisa diajak bergabung betul kolaborasi karena
mereka juga punya peran di situ. Betul betul. Kita juga tahu bahwa mengelola sampah ya itu Mhm. tidak bisa sendiri. Kota Betul Makassar betul. cukup luas. Iya. Sampah-sampah yang datang pun entah dari mana Iya, berantainya ya, aduh. datang dari mana. Karena kita juga lihat sendiri sampah elektronik ini menjadi salah satu apa ya, punya nilai yang cukup seksi dalam tanda kutip Betul. menurut saya. Mhm. Kalau ke sini 2023 Mhm. kita harus melek dengan sampah atau limbah Iya elektronik karena iya. kita tidak hanya melek dengan sampah-sampah lain. Sampah Iya. elektronik itu juga salah satu yang seperti tadi Mbak Wana katakan bahwa Pak Wali saja bingung yang mana sebenarnya Iya, sampah baru baru, baru ngeh apa, kayak terbuka ya. terbuka gitu Heeh ya, heeh. iya. Mhm, Jadi makanya, kami juga sangat ini ya, karena sambutan mhm, beliau gitu ya. Nah, saya kira peluang ini menjadi sangat penting mhm, untuk, kita pepet nih. Jadi iya bukan hanya Save the Children, tapi iya, kita sudah juga mengajak banyak pihak ya, misalnya kayak, Unhas yang punya, apa, lab gitu ya mhm, untuk, apa, untuk untuk penelitian iya, barangkali untuk ya? penelitian Mhm, gitu ya, terkait dengan sampah mhm, termasuk dalamnya e-waste. iya. Nah, pihak-pihak seperti ini perlu bergerak bersama nih gitu, Mmm, sebelum kita tertimbun sama mhm, sampah elektronik yang kemudian bisa iya mendatangkan bahaya untuk, kita dan anak-anak kita terutama gitu. iya. Action-nya kapan? Action-nya kapan? Action Iya, ini jadi, perlu nih, kapan iya action? betul. Betul. Kalau Save the Children sendiri kan saat ini, tadi ya, dalam fase sampai dengan April, Iya, itu mengidentifikasi lembaga-lembaga yang punya concern dan bisa memberikan dukungan. Nah, mhm, harapannya, setelah, di April itu kita bisa memulai hal-hal yang, tadi ya, kita mulai mhm, dari hal yang kecil gitu ya, iya, mulai edukasi masuk ke sekolah, mhm. apalagi sudah ditantang sama Pak Oh, Wali wali kota. kota sendiri. Mudah-mudahan workshop besok di Jakarta bisa memberikan peluang yang tadi saya bilang, eee, apa, Ada private hasil ya? sector gitu Mhm, ya, private sector yang menghasilkan, mhm, limbah, mhm, menghasilkan apa, elektronik gitu ya, iya. produk-produk elektronik, itu bisa memberikan dukungan, Kalau gitu. Kota Makassar sendiri ini kan ada 15 kecamatan, ada Iya sekitar 130 iya berapa lah iya. kelurahan di Kota Mhm mhm. Makassar. Ada tidak wilayah-wilayah selain di 3 kelurahan di Kecamatan Manggala, Mhm ini masuk wilayah dampingan. Anggaplah dampingan dari Save the Children termasuk daerah mhm. Manggala ya, Kecamatan Iya Manggala. iya Mungkin ada titik lain yang kita tahu juga lah iya bahwa iya mungkin termasuk daerah, eee, apa ya, yang padat penduduk misalnya. iya. Kalau saat ini memang karena sifatnya, apa ya, Jadi akan fokusnya tidak satu kecamatan saja, bisa fokus ke kecamatan lain gitu. iya, kalau langkah pertama memang kita akan fokus ke daerah ring satu, Oke, TPA Kak TPA dulu. Ruby, iya. Mhm, Tetapi itu, jika misalnya kita mendapatkan juga dukungan baik karena Save the Children juga, perlu mencari dukungan gitu mmm. untuk bisa menjalankan program Betul gitu ya, betul iya, betul betul perlu betul. cari donor gitu. Jadi, mungkin kita akan, bisa memulai dulu dari sana gitu ya. Mhm, Dan jika kemudian itu berkembang bisa direplikasi gitu ya ke wilayah-wilayah yang lain. Tapi, kalau dari sisi kecamatan terbesar yang, memiliki limbah apa, elektronik itu sebenarnya ada Kecamatan Makassar, Mamajang, dan Mariso. Itu mmm, kecamatan tertinggi yang Mariso daerah menghasilkan. barat kota Iya. ya, eee, Penghasil ya, penghasil, heeh, iya cuman iya. kan ada yang dibuang ke sana Iya gitu, betul betul, muaranya ke, betul. TPA TPA sana itu, gitu iya, kan. mhm, Ada sebagian kecil yang dikelola dengan mhm, diambil oleh apa, para pengumpul-pengumpul yang memang dia usahanya di sampah, elektronik, tapi juga ada yang memang lolos sampai ke TPA dan itulah yang dicari oleh dicari. anak-anak. Jadi penghasil sampah elektroniknya di mana, tetapi yang langsung merasakan kan anak-anak yang ada di Mhm, sana karena di mereka situ. yang mulung, Oh, oke oke. ya kan? Nah, ini kan tadi, teman-teman dari Save the Children ini Mhm, pakai, warga lokal, iya pendekatan iya pendekatan ke warga lokal terlebih dahulu dan juga menggunakan teman-teman dari mhm, YPTAU. Ya kita juga tahu bahwa YPTAU concern juga iya kepada isu anak dan juga ada kalau nggak salah pengolahan sampah ya yang saat ini dikelola oleh Pak iya, Makmur kalau nggak salah ya, di Goa ya di kalau saya Goa nggak ya, salah, di betul. Goa. Iya Nah, ini juga, mungkin bisa dibangun kolaborasi iya iya pastinya karena iya kita tahu sendiri bahwa anak-anak akan punya dampak pastinya, betul. apalagi ketika mereka sudah merasakan
saya gampang cari duit dan agak sulit untuk sekolah lagi. Ya, kesulitan para pendamping dan para pendonor yang masuk ke sana, ini mengajak anak-anak untuk kembali ke sekolah itu Betul. agak sulit. Jadi mereka kadang-kadang dibuatkan semacam hari tertentu untuk belajar. Karena saya ingat beberapa teman-teman saya juga melakukan pendampingan di sana, melakukan pembelajaran. Tapi lagi-lagi mereka kembali ke sana gitu. Iya, betul. Ya, jadi semua itu memang harus jalan beriringan dan tidak putus ya, Kak Ruby ya gitu. Jadi makanya kalau yang kita juga masukkan sebagai usulan intervensi ke berbagai pihak itu kan sebenarnya bagaimana memperkuat orang tua ini untuk tadi itu ya, ada potensi besar kan untuk menghasilkan uang. Nah, saat ini kan misalnya salah satu startup yang sudah mulai gerak untuk IWS itu kan ada Octopus. Startup untuk yang concern di limbah gitu ya. Jadi maksudnya kan bisa mereka si orang-orang tua ini yang anak-anaknya tadi ini misalnya memulung gitu ya, itu kita bisa dukung mereka untuk memperoleh pekerjaan memulung tetapi yang lebih layak gitu dengan menghubungkan ada yang misalnya jadi penjemput sampah di rumah-rumah gitu ya. Nah itu kan lebih layak gitu ya ketimbang misalnya mereka mengelola secara langsung dengan tidak aman tadi. Jadi artinya poinnya adalah orang tua mereka juga perlu diperkuat gitu. Sehingga di situ ada proses bargaining gitu dengan orang tua. Oke, misalnya didukung gitu ya untuk memperoleh untuk melakukan atau ya memperoleh pekerjaan yang lebih layak misalnya, tetapi anak-anak mereka harus tetap ada di sekolah, jangan ikut memulung karena Jadi kan terjadi kayak pembiaran seperti ya? iya betul gitu karena ya alasan besarnya orang tua kan gitu, mereka perlu dibantu oleh anak-anak mereka dan itu menurut saya yang perlu didiskusikan terus-menerus gitu ya dengan orang tua. Karena gini Kak Ruby, memulung adalah masuk salah satu kategori pekerjaan berbahaya dari 13 bentuk pekerjaan terburuk gitu. Itu memulung itu salah satunya. Karena itu tadi tuh Iya. kesehatan betul. Kesehatan, Padahal kemudian kalau kita apalagi pikir mereka enggak sakit-sakit ya. iya Kalau gitu. dari kacamata kita, Kacamata kita mereka enggak sakit. Padahal mereka makan dengan tangan itu tanpa Betul. memungut sampah pun dengan tangannya itu Iya. tanpa menggunakan alas ya ataupun menggunakan alat pengaman gitu. Betul. Ya. Satunya lagi tidak pergi ke sekolah. Jadi sampai di situ terus-menerus berulang orang tuanya tamat SD, bahkan tidak, nanti anaknya juga hanya tamat SD, ya kan? Lanjut lagi mengerjakan itu. Iya, menikah, anak lagi, jadi di situ saja berputar-putar gitu. Nah itu yang harus dibawa keluar dan saya kira banyak pihak yang punya kepedulian ke sana. Jadi memang tidak cukup 1, 2 dan tidak cukup hanya dalam waktu tertentu, tapi itu harus terus-menerus dibangun. Iya, saya juga dengar kabar bahwa ini mungkin bisa jadi informasi juga buat teman-teman Save the Children bahwa ada salah satu anak muda juga yang melakukan pemungutan sampah, tapi mereka itu sistem jemput ya. Kalau enggak salah itu diinisiasi oleh salah satu anak muda mahasiswa dari salah satu kampus. Mall sampah Mall sampah kalau enggak salah. Itu cukup keren menurut saya karena mereka melakukan penjemputan sampah-sampah dan mereka juga ternyata kewalahan ya dan yang mereka jemput itu ternyata sampah-sampah yang elektronik seperti kulkas, televisi. Itu mereka mereka olah dan melakukan apalah gitu saya kurang tahu tapi yang jelas mereka juga salah satu bentuk usaha yang mereka lakukan itu untuk menurunkan sampah atau limbah sampah elektronik yang ada di Kota Makassar. Jadi memang perlu membangun kolaborasi dari teman-teman Save the Children dengan siapa saja melebarkan sayap agar kiranya program ini bisa menjadi Kota Makassar bisa menjadi salah satu pilot area atau trendsetter lah paling tidak. Betul sekali. Jadi mall sampah itu juga salah satu yang kita identifikasi, Kak Ruby. Jadi tadi tuh mall sampah Octopus itu tuh startup yang sangat concern ke situ. Jadi dia melatih driver-driver gitu ya, penjemput-penjemput adalah nama-nama mereka tersendiri, mereka kasih nama tuh.
ada yang menjemput sampah itu sudah dilatih Dilatih, juga ya. gitu, sampah mana Ditimbang pula malah ya. iya gitu. Jadi itulah yang maksud saya orang-orang tua anak-anak pemulung itu yang kita pengen hubungkan ke situ misalnya. Oke. Jadi dia lebih lebih apa, pekerjaannya itu menjadi jauh lebih aman ketika memang ini dibuat secara formal kan gitu ya. Iya betul. Iya, kalau mereka sendiri yang pilah-pilah tersendiri tanpa alat itu yang Iya. ada Tommy anaknya di situ duduk pada saat dia memilah atau bahkan anak-anak yang melakukan pemilahan, kebayang bagaimana dampaknya. Itu yang perlu edukasi. Jadi lembaga-lembaga seperti Mall Sampah, Oktopus gitu ya. Kemudian Gojek juga saya rasa sudah mulai juga memikirkan ke sana gitu ya. Jadi itu sampah-sampahnya dijemput, memang sudah mulai dipilah gitu ya dari rumah. Mereka lah yang kemudian mengelola gitu dengan secara formal tadi, dengan aman gitu ya. Lalu yang menjemput ya pasti punya benefit gitu kan dari dia menjemput sampah-sampah tersebut gitu. Jadi semuanya punya keuntungan sebenarnya Kak Ruby. Iya. Ada Ya kan? peluang pastinya di situ. Betul. Baik, Mbak Wana, kita berada di penghujung kebersamaan kita Iya. pagi hari ini dan memang berbicara soal sampah, isu yang tidak seksi tetapi buat kita itu seksi karena kenapa? Apalagi hari ini hari peduli sampah nasional. Nah, sejauh apa peduli kita kepada sampah? Iya. Yaitu kembali kepada diri kita sendiri, Betul. kepada lingkungan kita sendiri. Dari rumah kita belajar memilah sampah basah, sampah kering, sampah sisa makanan itu bisa jadi salah satu Bahan pupuk bahan organik pupuk gitu kan ya. organik dan Iya. ada saya juga lupa itu yang apa sih yang di bisa jadi air apa tuh saya lupa itu bisa jadi buat air buat sampo yang orang kudis-kudisan pun bisa pakai itu. Itu saya pernah lihat di salah satu wilayah di daerah Kampung Hollywood lah Tanjung daerah sana. Iya. Itu ada salah satu lembaga donor juga yang masuk. Jadi air sampah itu jadi bukan sampah apa sih sisa makanan kayak kulit buah sayur-sayuran itu diolah kembali gitu ya. diolah dan bisa dibuat airnya bisa dipakai mandi terus itu malah lebih bagus. Terus ditambah lagi bisa buat kayak buat ini untuk air pel itu nanti lebih keset katanya. Nah, ini belajar dari situlah mungkin kita bisa bisa menjaga lingkungan kita sendiri karena kalau tidak ya siapa lagi. Mungkin ada closing statement? Oke. Jadi betul ya Kak Ruby, pengolahan sampah itu dimulai dari rumah. Betul. Dimulai dari kita gitu. Jadi kita harus bijak untuk bagaimana memperlakukan sampah-sampah kita sejak dari rumah sebelum keluar dari rumah. Itu sehingga kita semua harus menyadari bahwa ketika itu tidak dikelola dengan bijak, maka percayalah di luar sana itu bisa menjadi bahaya bagi orang-orang khususnya untuk anak-anak kita. Dan juga sampah ini sebenarnya bernilai ekonomis dan ketika dikelola dengan baik maka akan kembali memberikan manfaat gitu ya. Dan sangat penting untuk memastikan anak-anak kita terlindungi dari dari limbah-limbah khususnya limbah-limbah elektronik ini ya, karena bisa memberikan dampak yang panjang jika tidak ditangani dengan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak closing statement-nya dari Mbak Ihwana Mustafa, perwakilan Save the Children. Nah, sahabat Ras, kita harus bijak dengan sampah yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Apalagi adanya limbah sampah elektronik yang menjadi salah satu isu yang juga kita harus gali. Seperti apa sampah elektronik di rumah kita? Mungkin sudah banyak tumpukan TV, kabel-kabel yang sudah tidak berguna. Ini kita tinggal buang saja, tapi kita tidak tahu ternyata itu bisa berdampak buat pemulung-pemulung yang ada di sana, terkhusus untuk anak-anak. Pikirkan mereka juga punya hak hidup ya. Betul. Punya hak hidup dan punya hak untuk sehat. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu dengan program yang sama, dialog yang sama ya dengan isu yang berbeda. Tetap di sini bersama dengan kami di 99,6 Ras FM dan juga melalui channel YouTube Ras FM Makassar. Saya Ruby Arianti dan juga dari Save the Children perwakilan dari Kota Makassar ada Mbak Ihwana Mustafa pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.